Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 4 pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan kemudian membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah kita sudah kemudian membaca sholawat ya. Kemudian berikutnya kita akan kemudian mulai kegiatan pesantren Ramadan kita di kesempatan hari ini. Pertemuan keempat teman-teman semua. Yang pertama masih ingat tentang apa? Yang pertama tentang mengenal bulan Ramadan. Yang kedua tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemarin yang ketiga kita membahas terkait dengan keutamaan puasa Ramadan. Ya, baik. Hari ini di pertemuan keempat kita akan bahas apa saja? Fikih puasa. Fikih puasa. Ya, kalau kemarin tentang keutamaan puasa Ramadan, nah kita hari ini bahas terkait dengan fikih puasa. Ya, apa ya? Jadi harus diperhatikan ya Ustaz ya. Kalau tidak nanti bahaya ini ya. Sesuatu hal yang membatalkan, tidak dianggap membatalkan, batal puasanya ya. Nah, maka kita rukun dan syaratnya ya Ustaz ya. Syarat sahnya puasa kita perhatikan ya, agar kemudian puasa yang kita laksanakan itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak apa yang kemudian dibahas oleh Ustaz. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, kelancaran ibadah puasa kita. Ya, teman-teman yang ada di rumah yang berpuasa hari ini mudah-mudahan diberikan kekuatan ya, tamat insya Allah sampai maghrib dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ya, sampai akhir Ramadan bisa kemudian menjalankan ibadah puasa ya, yang wajib jelas kita harus kemudian perhatikan betul, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan yang mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan sehingga Ramadannya Ramadan yang bermakna ya. Baik, sebagaimana kemudian kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, begitu banyak keutamaan puasa, keutamaan di bulan Ramadan, maka hal yang penting juga yang mesti kemudian kita perhatikan adalah fikihnya, ilmunya, ilmu praktis yang kemudian ini jadi landasan kita menjalankan amalnya, gitu ya. Kalau sudah ada keutamaan-keutamaan kemudian kita laksanakan tapi cara melaksanakannya belum sesuai dengan ilmu, nah ini bahaya gitu. Karena jadi sah tidak sahnya gitu ya, sebuah amal itu dengan ilmu, kalau tidak dengan ilmu jadi bahaya nanti. Maka kita perlu kupas bagaimana kemudian fikih puasanya gitu ya. Bagaimana kemudian dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang wajib puasa? Nah ini dibahas dalam fikih. Ya, syarat wajib puasa itu ada 5. Ya, syarat wajib itu maksudnya apa? Syarat wajib itu adalah syarat yang jika seseorang itu memenuhi persyaratan itu, maka dia wajib puasa. Ya, ada 5. Yang pertama Islam, jelas. Ya, kalau tidak Islam tidak wajib puasanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah balik, ya. Balik tandanya bagi laki-laki mimpi basah, bagi perempuan haid. Ya. Nanti teman-teman yang kemudian sudah balik, syarat yang kedua sudah terpenuhi. Syarat pertama Islam, kedua balik. Yang ketiga berakal. Nah, berakal di sini adalah yang dimaksud waras, ya, tidak gila, tidak stres, tidak gila, ya. Akalnya sehat itu namanya berakal. Ya. Maka dari itu orang-orang yang sehat akalnya maka dia wajib puasa ya. Orang-orang yang selain ini yang berakal, misalnya akalnya terganggu ya, seperti kemudian orang yang ada di jalanan ya, pakai baju tapi para rubuh, nah ya, rombang-rombeng dan seterusnya, bahkan kemudian tidak pakai pakaian misalnya, nah itu dia tidak wajib puasa, akalnya tidak sehat begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mampu. Ya, mampu di sini berarti berkaitan dengan fisik. Ya, berkaitan dengan fisik kita mampu untuk melaksanakan puasa, mampu untuk tidak makan dan minum, mampu untuk kemudian menahan dari fajar sampai terbenam matahari. Itu kemampuan. Ukurannya dari apa? Ukurannya dari kemudian ahlinya. Ya, ahlinya siapa dalam ilmu kesehatan? Dokter. Teman-teman misalnya ada di bidang kesehatan, ya itu ahlinya misalnya ya. Dokter misalnya didiagnosis, oh Anda sakitnya begini-begini, ya tidak boleh tanpa ada asupan makanan misalnya begitu. Ya itu berarti dibolehkan tidak berpuasa, tapi wajib mengkodoknya begitu di hari yang lain. Dan yang terakhir tidak sedang berpergian, artinya tidak sedang safar. Tidak sedang safar itu ukuran dalam Islam itu safar yang kemudian membolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 8, kurang lebih dikonversikan dalam kilometer itu 81 km. Paling sedikit jaraknya. Jadi kalau misalnya kita keluar kota nih di Purwakarta, keluar kota
Subang seberapa kilo? Nah, ya tinggal hitung aja. Tinggal dihitung ke Subang atau ke Bandung, ya. Tinggal dihitung kalau perjalanan kita dari kota atau dari tempat tinggal kita keluar rumah, itu jaraknya lebih dari 81 km, berarti tidak wajib puasa. Artinya boleh tidak puasa, gitu. Tapi wajib mengqadha. Jadi 5 syarat wajibnya. Islam, balik, berakal, mampu, dan tidak sedang berpergian. Gitu ya. Di kita ada tradisi mudik biasanya, ya, mudik lebaran dan seterusnya. Nah, ketika jarak yang ditempuh oleh pemudik itu lebih dari 81 km, maka dalam syariat itu dibolehkan tidak puasa. Ya, tapi wajib mengqadha. Rukhsah, ada rukhsah, keringanan. ada keringanan dan seterusnya. Jadi 5 itu syarat wajib. Maka kalau teman-teman ini sudah terpenuhi nih, Islam, balik, berakal, mampu, dan tidak sedang berpergian, maka wajib. Begitu. Syarat sahnya puasa. Syarat wajib. Syarat wajib ya. Jadi Syarat seorang wajib puasa. melaksanakan puasa dari 5 syaratnya. Nah, itu diperhatikan ya teman-teman semua. Jadi kalau perjalanan kita misalnya satu waktu kita memang sedang kemudian dalam perjalanan mudik misalnya, mudiknya ke Karawang. Nah, Karawang tapi emang Karawang diuduk-uduk misalnya ke Jero kan, tapi tidak pikirkan 80 kilo, berarti kita wajib berpuasa. Ya, karena safar itu dinilai safar itu ketika lewat dari 81 km tadi teman-teman semua. Kadang-kadang Bandung juga kalau nggak terlalu jauh misalnya Cimahi deket ya nggak nyampe 80 teman-teman. Karena saya saat ke alun-alun Bandung ya dari Ciwareng dari Bukit Cikau ke alun-alun Bandung ternyata nggak nyampe 80-an, 60-an. Belum sampai. Belum sampai. Tetap wajib berpuasa pokoknya, tetap wajib berpuasa. Tapi capek pokoknya salah satu mangkatan. Pemojang belanja baju zaman dulu Ustaz. Memang aya e-commerce ya. Betul. Ada e-commerce itu belanja baju. Lebaran itu ke Bandung. Oh, Bandung. Ke Bandung. Gaya lah pokoknya. Pusatnya Bandung. Padahal nama nggak sepuluh, nama tinggal tinggal ke HP ya semula penting buka duit di ATM. Betul. Jadi ukurannya bukan capek tidak capek, iya. Ukurannya bukan lama tidak lama, tapi jarak. Ya. Walaupun misalnya sekarang misalnya ke Saudi itu hanya beberapa jam, ya. Atau misalnya tidak capek, itu sudah sangat safar, karena jaraknya jauh. Berapa kilo? 2 kilo ya. 2 kilo. Karena pakai pesawat 4 nih kan. Ya, ASEAN kan kenangannya. Ya itu jadi itu ya penting dari saya pahami. Jadi ukurannya bukan capek tidak capek tapi betul jaraknya teman-teman. Ya, kalaupun cepat ya itu hanya sebentar tapi jaraknya jauh ya masuk kemudian kategori safar seperti itu. Pokoknya 81 kilo lebih, nah udah cuma safar. Nah itu syarat wajibnya. Yang lainnya syarat sah. Yang ya betul. Yang kedua adalah syarat sah. Nah bedanya ada syarat wajib dengan syarat sah itu. Kalau syarat wajib berarti syarat seseorang itu wajib melaksanakan puasa. Tapi kalau syarat syah berarti adalah syarat yang menjadikan ibadah kita itu menjadi sah. Gitu, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ada 4 syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama Islam. Maka kalau non Muslim, walaupun puasa sampai maghrib tidak sah, begitu. Karena tidak iman pada Allah itu ya. Itu yang pertama Islam. Kemudian yang kedua balik. Ada yang kemudian menyebutkan mumayyiz ya. Mumayyiz itu bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kemudian yang ketiga suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat tahu waktu puasanya. Tahu waktu puasanya. Ya. Nah, 4. Jadi satu Islam jelas. Ya, orang yang non muslim tidak wajib puasa. Islam ketika kita berpuasa Islam maka sah puasanya. Yang kedua balik. Ya. Atau ada yang mengkategorikan bahkan mumayyiz. Mumayyiz ini anak SD kayaknya sudah mumayyiz ya. Anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah mumayyiz. Ya, jadi ketika anak SD saja kemudian berpuasa kemudian itu sah, apalagi
tingkatan yang lebih daripada. Betul. Analoginya begitu. Kalau SD saja sudah memayis, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, maka level yang lebih tinggi darinya maka sah puasanya. Ya, sah puasa. Kemudian yang ke Islam memayis, kemudian tidak sedang haid, tidak sedang haid atau nifas. Ya, artinya tidak dalam keadaan hadas besar. Bagi perempuan ya halangannya itu dua hal itu. Ya, ketika haid maka tidak sah puasanya. Tidak sah. Ya, misalnya ketika sahurnya masih dalam keadaan suci, ternyata siang kemudian haid, maka otomatis tidak sah puasanya, batal. Nanti kita akan bahas yang membatalkan begitu. Ya. Dan seterusnya. Batal wajib qada berarti. Batal wajib qada. Dibatalkan dan wajib qada. Dia anu berarti 5 menit direk ada maghrib. Betul. Keluar, ya sudah tidak apa. Berpahala insyaallah. Justru pahala, betul. Justru pahala karena kita menerima qada dari ketentuan Allah. Karena kan haid itu bukan request keinginan kita, tapi bukan kita yang mengendalikan. Bukan kita, emang bukan kita. Maksudnya perumahan-perumahan bukan yang kemudian atas permintaan sendiri, tapi itu memang qada dari Allah. Maka ketika menerima itu sebagai bagian dari qada Allah, maka berpahala. Ya, berbuka karena datang haid, walaupun beberapa menit sebelum maghrib, ya udah buka. Jangan dipaksakan. Ketika dipaksakan justru jadi dosa. Karena haram. Dan yang terakhir adalah mengetahui waktu dibolehkan berpuasa. Karena ada hal-hal atau ada waktu-waktu yang memang nggak boleh puasa. Ya, hari raya, ya, hari tasyrik. Kalau hari raya non lah, hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak boleh. Karena semangat misalnya puasa Ramadan, tapi kalau lebaran puasa ini haram. Lah, itu benar, ya gitu. Atau misalnya semangat ketika bulan Zulhijjah gitu ya. Setelah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa deui tanggal 10. Temenan kita. Bahkan hari tasyrik, ya, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah itu nggak boleh puasa. Haram, nggak boleh puasa. Begitu. Nah, termasuk kita harus mengetahui jelas, kemarin kita udah bahas mengenai Ramadan dengan menentukan satu Ramadan, kita tahu waktu puasa kapan. Penentuan satu Ramadan itu adalah di mana dibolehkannya puasa. Termasuk waktu bukanya, maksudnya ketika terlihat hilal maka kita berbuka, berarti berhari raya, maka di sana kemudian kita tahu bahwa di situ tidak boleh berpuasa. Nah, kita udah bahas tentang ru'yatul hilal. Kalau yang belum itu dicek lagi. Intinya lawan arek puasa kudunya isukan menang apa itu puasa. Betul. Bahkan kemudian ada hadis Nabi yang mengharamkan di 15 hari terakhir, jadi setelah nisfu Sa'ban itu nggak boleh puasa sunnah. Kecuali bagi orang-orang yang sudah biasa dawam puasa Senin Kamis, puasa sunnah itu boleh. Ya. Bagi yang tidak biasa itu haram, nggak boleh. Kenapa? Karena itu membedakan mana puasa yang wajib dan mana yang puasa yang sunnah. Jangan sampai kita asik dengan puasa sunnah mendahului puasa wajib Ramadan. Nah, itu maksudnya. Hati-hati di sana. Ilmu baru nih buat teman-teman semua. Selain disebut awan itu nggak boleh puasa kecuali bagi yang sudah biasa puasa, teman-teman. Nah, itu luar biasa nih teman-teman semua ya. Makanya kemudian kita bahas tadi ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Yang mewajibkan itu ketika memang sudah balik ya wajib ya saja. Betul. Sudah balik wajib berpuasa ya. Dan semuanya yakinlah sudah balik ya, anak-anak SMA sudah balik gitu ya. Sudah balik pasti. Nggak mungkin misalnya jarang. Enggak, kayaknya nggak ada. Maksimal kalaupun belum haid itu bagi perempuan itu 15 tahun. 15 tahun. Kalau lebih dari 15 tahun maka sudah balik. Walaupun belum haid. Itu beberapa ulama mengkategorikan dengan klasifikasi maksimal batas usia. Baik laki-laki maupun perempuan, maka maksimal batasnya 15 tahun. Pokoknya kalau belum haid bagi perempuan, bagi laki-laki belum mimpi basah lebih dari 15 tahun sudah balik. Jadi sudah balik ini pasti ya. Kelas 10, 16, 17 tahun ya. SMP kan terakhir 15-an. 3. Nah, itu syarat wajibnya, syarat sahnya. Nah, berikutnya apa tadi? Setelah syarat wajib dan syarat sah nih. Berikutnya adalah berkaitan dengan puasa itu sendiri. Ya. Bagaimana kemudian kita memenuhi rukun puasanya. Agar kemudian puasanya kita diterima, maka rukunnya harus terpenuhi. Rukun puasa cuma 2. Niat, imsak.
niat jelas kita harus berniat berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala, atau ada yang lillahi ta'ala. Kemudian imsak dalam pemahaman kita itu yang menahan. Dalam bahasa Arab imsak namanya. Tapi dalam pemahaman kita, dalam penjelasan istilah fikihnya, menahan dari segala hal yang kemudian membatalkan puasa. Ya, apakah itu makan, minum dan seterusnya dari mulai fajar sampai terbenam. Termasuk cilak telok kan? Betul, nanti kita bahas hal-hal yang kemudian bisa membatalkan membatalkan puasa. Yang pertama niat, jelas. Nah, untuk niat itu ada dua pendapat. Ada niat menurut Imam Malik itu, ya, itu boleh niat di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Oh, itu sekaligus kan? Sekaligus. Misalnya kita berniat, jadi pas taraweh pertama itu kita berniat puasa 1 bulan penuh, nah itu dibolehkan. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu Syafi'iyah itu setiap malam kita wajib kemudian berniat setiap malam. Artinya posisi niat itu di malam hari. Karena ada hadis Nabi yang yang menegaskan tidak ada puasa saum Ramadan ketika niatnya setelah fajar. Waduh. Jadi lamun penting poho ya, kita tidak berniat sampai sahur poho keneh wae. Ketika waktu subuh sudah lewat, kita baru ingat belum niat puasa, tidak sahur. Jadi penting niat itu di malam hari, di awal. Makanya kalau kita misalnya di Indonesia ada tradisi yang bagus, ya taraweh, witir, doa, zikir diakhiri dengan niat. Itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu sama Godin, itu sudah include, itu bagus. Ya, itu hal yang tradisi yang bagus ya. Coba kalau misalnya sendirian di rumah, pas kita jarang. Ya betul ya, jangan sampai kita melupakan ini, karena niat itu innamal a'malu binniyat. Jadi nilai sebuah amal itu ditentukan dari niat. Kalau niatnya terlewat maka tidak ada nilainya nanti, tidak ada nilai amal nah, tidak menjadi sah tidaknya juga. Jadi yang suka taraweh sendiri, nah ini berat ini ya, tapi tidak naon sih, tidak naon ya saya taraweh di rumah sendiri nggak apa-apa, tapi alangkah begitu mudahnya ya, paket langsung tarawehnya witir plus langsung niat. Betul. Itu makanya betul sekali ya, dia ada istilah ketaatan itu mendekatkan diri pada ketaatan lainnya. Nah itu begitu teman-teman semua, kalau kita tarawihnya nggak bolong, insya Allah niatnya juga nggak bolong. Insya Allah. Karena dimudahkan paket jadi kita tuh ingat nggak, orang tarawih itu sebenarnya puasa gitu kan. Orang tarawih ke 5, hari puasa ke 5, niatnya kalian kan gitu nya. Kan tarawih lah memang dia nyatanya. Malam dulu sebelum siang. Jadi luar biasa nih teman-teman semua, makanya jangan ditinggalin juga tarawihnya nih. Ya nanti akan ada bahasan khusus lah ya untuk kemudian amalan-amalan di bulan puasa. Apalagi sih amalan-amalan di bulan puasa, mudah-mudahan nanti tunggu aja pertemuan berikutnya kita bahas ya. Nah, kita lanjutkan dulu terkait dengan kemudian rukun ya. Setelah rukun apa nih? Jadi kan rukunnya 2, yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Memang apa aja nih Ustaz Fahmi yang membatalkan puasa? Selain dari makan dan minum udah jelas ya. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, selainnya apa? Ya, selanjutnya kita bahas. Tadi kita sudah bahas tentang rukunnya, berurutan dari niat, kemudian imsak, kita menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang membatalkan puasa? Nah, yang pertama jelas tadi makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ya batal. Pokok contoh tidak sengaja itu lupa. Ya, maka ketika lupa makan sedang berpuasa wajib, maka tidak membatalkan puasa. Isu-isu ayo nyuapan tersare kalau gue yang kesante mimpi padahal mah jangan kan tidak sengaja saja, tidak sengaja, tidak sadar. Ya, sengaja itu ukurannya adalah atas kesadaran diri sendiri. Atas kesadaran diri, misalnya bawa makanan, bawa minuman, kemudian leguk makan, nah itu kesadaran diri sendiri, maka batal. Tapi kalau tidak sadar dia sedang puasa atau tidak dalam kesadaran diri sendiri, maka contoh yang lain misalnya, satu lupa, yang kedua dipaksa.
Nah, dipaksa juga tidak membatalkan puasa. Saya seseorang kemudian apa bercanda yang berlebihan sampai kemudian memasukkan makanan ke temannya atau minuman ke temannya dipaksa untuk batal puasa. Ketika tertelan atau termakan itu tidak membatalkan puasa. Karena dalam kondisi itu bukan sengaja kan, tapi dipaksa. Nah, itu tidak membatalkan. Jadi saya jadi ingat teman-teman Cina saja. Betul, betul. Jadi teman-teman semua nih yang ada di rumah, dia pernah terjadi ya sebuah ternyata teman-teman semua bagaimana kemudian kaum muslimin muslimah di Cina itu dipaksa ketika bulan Ramadan untuk tidak tidak berpuasa. Jadi mereka dipelototi ya makan ya harus ada di depan para aparat atau kemudian petugas keamanan Cina di Xinjiang itu ya teman-teman semua itu wajib buka puasa teman-teman semua. Jadi nggak batal tadi ya. Betul. Itu kan dalam kondisi Dipaksa tadi ya. Bukan sudah ada pilihan ketika itu misalnya diancam, dibunuh nyawanya dan sebagainya. Betul ya. Bagaimana saudara-saudara kita tuh di Cina teman-teman semua sempat itu terjadi ya mereka dipaksa untuk kemudian buka puasa makan di depan orang seperti itu dan itu wajib itu kalau enggak dikasih sanksi itu teman-teman semua. Alhamdulillah kalau kita aman ya nggak sampai segitunya ya buat seorang mau dekat sama Allah ibadah itu ya sampai dihalang-halangi kalau kita justru kita yang berat untuk ibadah ya. Padahal harusnya kita bersyukur dengan kondisi aman ya seperti itu. Berikutnya Sad, selain daripada makan minum yang disengaja apalagi Sad? Muntah dengan sengaja juga membatalkan. Ya, bisa jadi ada orang yang melakukan hal yang demikian. Nggak tahu kurang kerjaan, gawe dan seterusnya. Atau hilang akal yang nggak otomatis hilang akal ya. Ya misalnya ya tadi tidak ada karena mungkin bisa jadi tidak ada aktivitas amal soleh kan gabut lagi gituan aduh kacau ya dan seterusnya atau misalnya atau hal-hal yang bisa menyebabkan muntah tapi kemudian kita lakukan dengan sengaja itu juga dia tahu bahwa ya itu aktivitas itu misalnya bisa membuat mual kemudian muntah tapi digelakonan aja naik roller coaster padahal nyawa mana lah naik roller coaster pasti itu sebenarnya lah ya. Jadi itu juga membatalkan puasa tadi justru memang puasa itu kenapa dihindari hal-hal demikian karena itu tidak nyaman so ketika kemudian kita muntah tidak nyaman apa yang kemudian ada di dalam mulut kita di tenggorokan itu kan nggak nyaman maka keluar itu dihindari dalam bahkan menjadi hal yang bisa membatalkan kalau nggak sengaja lanjutkan bulan praktek penjaskes kan ujiana lain kita itu langsung ujian penjaskes sama praktek bener lari di situ utah Zat udah batal ya lanjutkan bahasanya tapi nggak kuat tuh anak nggak lari di situ boleh ya betul ini untuk guru-guru penjaskes ya mohon perhatiannya kalau kemudian sedang puasa jangan terlalu berat-berat lagi sambil menimbulkan yang ringan-ringan yang ringan-ringan aja lah ya yang ringan-ringan apa ya inilah paling ngesut bola basket ya cukup 3 kali sutan cukup lah ya. Baik kita lanjutkan selain daripada muntah dengan sengaja apa kita selanjutnya adalah bagi perempuan haid dan nifas tadi itu membatalkan yang tadi dibahas itu tidak ada sengaja atau tidak sengaja kalau itu tidak sengaja pokoknya keluar itu memang ketetapan kode dari Allah maka ya batal otomatis perempuan sedang berpuasa kemudian haid maka batal perempuan lahiran maka jelas batal dan seterusnya itu tapi juga mungkin harus dibedakan juga saja antara darah haid dengan istihadah ya. Kalau istihadah membatalkan ya. Istihadah tidak membatalkan. Jadi yang tidak termasuk istihadah tidak termasuk yang membatalkan puasa adalah darah istihadah. Jadi perempuan itu ada 3 darah haid, nifas dan istihadah. Haid
jelas ya, yang datang memang rutin walaupun misalnya durasinya kadang-kadang nggak nentu gitu, tidak nentu. Nifas jelas ya yang melahirkan. Nah, di sini antara haid dan istihadah ini, nah, kalau misalnya haid misalnya kemudian tidak nentu ya, ada yang seminggu, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, bahkan yang lebih gitu. Nah, maksimal darah haid itu 15 hari. Ya. Ketika lebih dari 15 hari maka itu disebut istihadah. Gitu. Misalnya teman-teman perempuan perempuan ya, perempuan maka haid ya dihitung ya dihitung hari pertama itu harus dihitung memang. Ini rajin ya, harus rajin ya, karena itu berkaitan dengan ibadah nantinya. Hari pertama sampai itu kalau lebih haidnya lebih dari 15 hari masih keluar darah, hari ke-16 itu sudah bukan darah haid, namanya istihadah. Kalau istihadah berarti sudah wajib sholat dan wajib walaupun keluar. Jadi harus dibersihkan kemudian sholat. Nah, itu teman-teman semua nih ya, untuk perempuan jadi harus bisa kemudian membedakan mana darah haid, mana istihadah ya. Kalau istihadah berarti tetap harus melaksanakan ibadah, puasa, sholat ya tetap dilaksanakan ya. Jadi wah itu saya lah enggak seperti padahal puasa, pastikan dulu ya, dipastikan dulu ya. Baik, berikutnya apa Ustaz? Kemudian yang keempat itu jima. Nah, ini berarti kan dalam bahasa kita hubungan suami istri gitu ya. Maka ini membatalkan puasa. Dan tidak hanya membatalkan ya, ada kafaratnya. Waduh, berat ini, ada kafaratnya. Jadi apa itu kafarat nih, Ustaz? Khawatir ada yang tidak paham. Apa itu kafarat, Ustaz? Kafarat itu apa bahasa Indonesia? Penebusan, betul. Penebusan, kita harus menebus sanksi karena ada sanksi. Karena kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, harusnya puasa kemudian misalnya jima, hubungan suami istri, ya. Sah atau tidak? Itu yang sah, apalagi yang tidak sah. Yang sah misalnya ya, yang sah saja, yang halal tidak boleh, apalagi yang haram ya. Tidak sah. Itu ya, double nanti dosanya, dosa karena zina dan dosa karena tidak puasa. Kafarat itu ada kafaratnya. Kafaratnya memberi makan orang miskin 60, ada riwayat 60, ada riwayat 30 orang miskin. Kalau tidak mampu, tidak punya harta misalnya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Kalau putus balik lagi. Nah, itu maka berat gitu ya. Berat. Gitu ya. Maka berat ya. Maka kemudian memang itulah kemudian puasa itu apa namanya? Betul, sesuatu yang halal pun kemudian itu sementara kita tahan gitu ya. Bagian dari kemudian kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian hawa nafsu. Walaupun itu boleh. Sesuatu yang boleh kan? Asalnya boleh. Tapi datang puasa kudu ditahan dulu. Sama dengan kemudian makan dan minum itu boleh, halal kan? Makanannya halal, thayyib dan seterusnya boleh dimakan. Tapi ketika datang perintah puasa, kita mendahulukan perintah puasa. Kita mendahulukan perintah puasa. Dan itu tidak sepanjang hari, tidak sepanjang waktu, tapi ada waktunya kemudian nanti kita berpuasa. Sama dengan tadi gitu ya. Nah, itu nanti urusan yang lebih dalam lagi bagi yang sudah menikah, istidilham misalnya. Ya, kalau teman-teman ya cukup tahu bagaimana hukum. Apalagi kemudian sudah dewasa maka hindari hal-hal yang kemudian la taqrabu zina. Tidak boleh mendekati zina, apalagi zinanya sampai jima. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi laki-laki keluar mani dengan sengaja. Itu batal. Ada laki-laki di sini ada orang. Ya, keluar mani dengan sengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak, itu tidak batal. Misalnya siang hari atau sore hari kemudian tidur basah, mimpi basah, maksudnya keluar mani tidak sengaja, maka tidak batal. Lanjutkan puasanya, mandi lanjutkan puasa. Tapi kalau kemudian sengaja dikeluarkan, itu ya, double dosa karena disengaja dikeluarkan, dosa karena tidak puasa. Tapi titik berat beda. Enggak, tidak. Aman tapi aman oke, itu. Ya tidak aman ya, karena tetap harus yang podo puasanya.
Kemudian selanjutnya gila, nah, hilang akal. Tadinya Jadi suka dengan ya. karena Atau misalnya ya tadi dalam kondisi tertentu ya wallahu alam misalnya seseorang di ayat subuh harinya dia masih sehat waras gitu ya, sehat, tapi kemudian di siang hari atau sore hari kemudian dia hilang akal jadi gila dan seterusnya, maka otomatis batal. Nah, begitu orang yang ayat itu kan hilang kesadaran. Betul. Kalau itu sepanjang hari, tapi kalau sesaat itu enggak, tidak membatalkan. Nah, sesaat, karena kan sadar lagi sebenarnya itu kan penyakit yang sebenarnya orangnya nggak bisa kontrol. Kalau datang ya udah datang. Dalam kondisi tertentu yang saya tahu begitu. Tapi kalau itu sepanjang hari begitu, otomatis karena kan sepanjang hari itu otomatis kewajiban-kewajiban yang lain juga tidak tertunaikan, sholatnya dan seterusnya itu ditinggalkan. Maka puasa pun otomatis batal. Kalau ayan jadi pohor asar sadari tetap lanjut puasa, termasuk pingsan. bisa Termasuk pingsan juga kalau sepanjang hari pingsannya, isuk tiba sore misalnya, mudah-mudahan maghrib pingsan ya, itu otomatis batal. Ini karena hilang akal. Bedanya pingsan kan tidur apa tadi? Tidur sepanjang waktu. Ya kalau pingsan mungkin boleh jadi ketika kondisi tertentu, misalnya kalau di rumah sakit ketika orang dibius kan misalnya, ini dalam keadaan tidak sadar kan, misalnya dibius tidur kan, tapi itu sepanjang hari itu batal otomatis. Tapi kalau tidur, misalnya yang ganjang, nah kalau tidur tidak. Ya. Orang mah geus beres sholat subuh, minum obat tidur, sholat subuh sare, nabi ke maghrib. Kalau tidur tidak membatalkan. Ame bisa sare. Dosisnya ditinggal. Dosisnya dilobaan. Wah, bahaya ini. Anak orang kesehatan bahaya. Jangan dipraktekkan dengan sesuatu yang tidak baik. Itu khusus untuk kesehatan. Ya, untuk karena biasanya apa namanya? Tidak sembarangan ya. Hal-hal yang nyeleneh itu karena orangnya tahu. Kalau tidak tahu malah nyeleneh. Ngerti. Betul. Yang menyelewengkan hukum ya orang ahli hukum. Yang menyelewengkan keuangan ya orang ahli keuangan. Orang awam mah mungkin gitu. Datang ngerti. Dan lain sebagainya. Berikutnya apa nih? Kemudian selanjutnya adalah murtad. Ya. Murtad itu keluar dari Islam. Jelas, karena kan syarat sahnya dan syarat wajibnya puasa itu adalah Islam. Maka ketika dia murtad keluar dari Islam otomatis itu batal. Naudzubillah, jangan sampai kemudian kita murtad. Bahkan kemudian nasihat-nasihat Islam itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sampai kamu di akhir hidup kalian itu dalam keadaan tidak memegang Islam. Itu sekali. Berapa banyak amal pun kemudian di akhir dia tidak berislam, maka amalnya tidak akan diterima. Karena yang dilihat akhir gitu. Ya, akhir kamu masih beriman atau tidak gitu. Nah, syarat kemudian masuk surga itu iman. Seorang tidak iman ya enggak, amalnya tidak dihitung. Oke, cukup mungkin Ustaz, untuk Nah, itu Ustaz nih yang membatalkan. nih belum nih. Ya, itu berarti sesuatu yang kemudian memasukkan benda atau sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita dengan sengaja dan tidak wajar itu batal. Ya, misalnya orang tapi lebih daripada orang misalnya, lebih daripada orang apa itu? Dan seterusnya itu tes swab. Itu. Tapi kalau itu kan ada alasan yang syar'i ya, kesehatan kan, tidak kesehatan itu. Kalau misalnya telinga karena memang betul ada sesuatu benda yang kemudian harus dibersihkan dan lain sebagainya, sehingga kemudian harus dengan alat yang masuk sampai ke lebih dalam dari biasanya, itu tidak benar karena ada uzur syar'i. Tapi kalau sengaja mau gawe dan seterusnya ya benar. Cuma gabut ayo wae. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman semua. Tadi kita sudah bahas terkait dengan fikih puasa, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan untuk kemudian
amalan puasa kita di bulan Ramadan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibahas syarat wajibnya ya. Dan semuanya saya kira udah wajib semua muslim, kemudian berakal dan seterusnya ya. Tadi juga syarat sah ya, diperhatikan syarat sahnya, ya, kemudian rukunnya ya, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Kalau renang itu batalkan puasa? Renangnya tidak, tapi sesuatu yang kemudian menyertai renang ketika misalnya ya apa namanya, ancelum, nah, masuk kemudian itu kan pertanyaannya, kita bisa memastikan tidak, misalnya air yang kemudian ketika kita berenang itu tidak masuk ke mulut kita, tidak masuk ke hidung kita, tidak masuk ke telinga kita, itu harus kita pastikan. Kalau tidak bisa, hindari. Makanya makro ya, hukumnya makro. Kita gitu dihindari teman-teman semua. Nah, tapi ada yang pasti batal kalau renang itu. Dia masuk ke dalam air hitut. Pasti batal. Sebagian ulama tidak. Oh, karena kentut itu apa namanya? Sebenarnya satu tidak ada kerjaan sih sebenarnya. Ayo pegawaian, eta. Sudah tahu. Tapi yang kedua, ada beberapa pendapat ulama tidak membatalkan karena kentut itu kan memang apa, fitrah gitu. Ketika dalam kondisi itu ya tidak sengaja itu tidak. Tapi lamun geus apa ya gitu masih kena di jero. Gawe eta. Ya. Gitu ya. Jadi kalau renang dihindari. Karena tahu pengen seger kan. Karena tahu pengen seger ya kan. Mandi tenang naon. Nah, itu jadi teman-teman semua, itulah kemudian fikih puasa materi kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita bisa kemudian memperhatikannya dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita selama ini ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan puasa kita lebih baik lagi ya. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.